Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dari Forum News Network. Jadi, CNBC Indonesia menyebut mendapatkan bocoran dokumen skenario penanganan COVID di Indonesia. Dan yang paling menarik katanya disebutkan bahwa skenarionya itu kemungkinan COVID baru bisa tuntas itu akhir tahun 2021. Nah, saya akan ajak Anda ngobrol dengan Bung Said Didu, Manusia Merdeka. Assalamualaikum Bung Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau CNBC sih menyebutnya katanya itu bocoran dokumen, tapi sejumlah orang yang pernah rapat dengan Pak Erlangga Hartarto menyatakan bahwa ya mereka mengkonfirmasi memang berita itu memang slide-slide itu sempat dipaparkan kepada mereka. Jadi kalau disebut bocoran juga nggak terlalu bocor-bocor amat, karena memang gitu. Ada seorang dokter yang tadi ngobrol dengan saya, dia sempat diajak rapat dengan Pak Erlangga Hartarto, ya itu memang slide yang sama yang dia lihat pernah dipaparkan Pak Erlangga. Jadi saya kira ini dokumen resmi gitu. Gimana tapi dari bocor atau tidak, ini data-datanya agak mengkhawatirkan kita. Apakah kita punya daya tahan tuh kalau sampai akhir 2021 itu? Inilah yang sering saya katakan. Saya salut loh Pak Jokowi atas keberanian terus mengambil optimisme yang sangat tinggi. Berkali-kali menunjukkan. Tapi kabinetnya saya melihat sudah makin memasuki akal sehatnya. Memasuki akal sehatnya menjadi realistis, tidak tunduk patuh saja bahwa apa yang dikatakan Presiden. Kita ini kasus Sri Mulyani kan menyatakan 2 minggu lagi akan masih ada waktu 2 minggu untuk menghindari krisis. Itu kata Presiden seminggu lalu. Tapi kemarin Bu Sri Mulyani menyatakan sudah krisis, walaupun waktunya belum sampai. Artinya pembantunya sudah mulai membuat akal sehat, membuat kebijakan berdasar akal sehat. Terkait dengan corona, kita tahu bahwa Pak Jokowi pernah menyatakan 2021 awal 2021 vaksin ketemu dan memerintahkan harus ketemu 2021 awal 2021 vaksin ketemu. Erick Thohir Menteri ini juga Menteri BUMN juga yakin sekali walaupun jadi dari asumsi tadi dari analisis stafnya Presiden Menko Perekonomian, dia melihat tidak mungkin awal 2021, dia akhir 2021, ya kan? Nah, berarti kita melihat bahwa sudah mulai kabinet ini akal sehatnya jalan, nggak mau juga nggak mau jadi juga. Kelihatannya sengaja dibocorkan kelihatannya dokumen ini supaya masyarakat lebih aware gitu ya, tidak terlalu terbuai dengan optimisme yang disebar oleh Presiden gitu ya. Ya optimisme, ya mungkin kan optimisme Presiden itu memang menurut saya salut banget dia. Bayangkan menyatakan SMK sudah siap diproduksi belum ada pabriknya, itu hebat sekali orang seperti itu. Habibie kalah sama Jokowi itu. Ya. Habibie itu kalah dalam hal optimisme seperti itu. Tapi optimisme berlebih bisa menjadi kumpulan kebohongan. Itu yang masalahnya. Nah, kita kembali ke ini. Itu biasa saja menurut saya. Itu setiap saya lama pengurus kebijakan, setiap kita memiliki kebijakan selalu ada skenario. Jadi itu adalah skenario saja. Kalau ini terjadi seperti ini akan kebijakannya seperti ini. Dan skenario itu biasanya lama diperdebatkan. Dan mungkin mereka menganggap itu sudah skenario realistis. Tapi karena itu asumsi kan. Ya. Nah, asumsi bahwa ini terjadi maka akan terjadi begini. Nah, problemnya asumsi yang dipakai itu bisa saja benar, bisa juga salah. Tapi saya katakan mungkin harus didiskon lagi dengan tingkat kepercayaan 50%. Jadi asumsi itu kalau kita perumus kebijakan publik maka harus ada skenario sukses itu 50%, gagal 50%. Maka 2 skenario yang dikeluarkan. Skenario kebijakan dikeluarkan. Kalau ini gagal, maka akan begini, kalau ini berhasil akan begini. Tapi saya menyatakan cara membuat asumsi sudah oke. Tapi yang masalah adalah asumsinya masih optimis sekali. Akan itu betul-betul terjadi 100%. Itu masalahnya. Sehingga skenario kebijakannya adalah
keberhasilan asumsi itu 100%. Itu yang menjadi bias nanti. Nah, tapi terlepas dari itu, anggaplah asumsi itu benar. Berarti 2021 baru akan terjadi kembali ekonomi normal, belum tentu kembali ke awal ya, normal saja. Nah, saya membahasnya situ. Kalau itu terjadi, berarti kalau tidak ada kebijakan drastis, berarti asumsi APBN 2021 itu tidak seperti itu. Dia masih menyatakan awal 2021 adalah ekonomi normal. Itu pemahaman saya yang saya tahu. Sehingga utang 2021 hanya dirancang sekitar 900 triliun. 927 triliun utang yang dirancang, defisit yang dirancang. Kalau ini terjadi, berarti kalau dia tidak melakukan perubahan APBN, maka perkiraan saya utang akan, kalau memang skenario itu benar, itu mungkin 1.700 tambahannya di 2021. Ditambah tahun ini sekitar 1.200, berarti akan ada tambahan utang 2.700 triliun. Oke, lepaskan dulu utang, itu masalah fiskal. Pasti pertanyaannya, ekonomi seperti apa? Kita kaitkan pernyataan Sri Mulyani menyatakan bahwa sudah krisis. Dan saya katakan krisis sekarang yang terjadi adalah krisis ibarat pohon, akarnya yang mulai membusuk, bukan daunnya yang layu. Kalau akar membusuk, layu juga daun. Nah, dan Sri Mulyani menyatakan itu, dan asumsi yang digunakan oleh Menko Perekonomian adalah bahwa 2021. Nah, sekarang dari asumsi itu, Mas Hersu, yang dilakukan itu kan adalah menambah dana PEN, pemulihan ekonomi nasional, yang dikoordinir oleh Budi Sadikin. Kira-kira 400 triliun di situ. Nah, problemnya pemulihan ekonomi nasional ini kelihatannya agak berat jalan. Jadi walaupun ada uang, agak berat jalan, agak berat untuk disuntik uang pun nggak laku. Yang sekarang menunggu disuntik itu adalah pengusaha besar. Pengusaha besar minta ditalangin. Nah, itu mekanismenya berat sekali, karena politiknya berat sekali kalau dilakukan, karena rakyat juga menderita sekali. Kenapa pengusaha besar yang dikasih triliun? Saya dapat informasi, mereka tuh menunggu 1.000 triliun loh, pengusaha besar itu. Suntikan dana 1.000 triliun. Malah pernah kita dengarkan Gita Wirjawan bekas menteri menyatakan butuh 4.000 triliun cetak uang untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Itu pernah dia menyatakan itu. Nah, jadi kembali ke ini saya katakan bahwa bocoran itu tidak mengagetkan. Bocoran itu artinya bahwa pembantu presiden sudah tidak sepenuhnya sejalan atau tunduk patuh kepada perintah presiden. Perintah presiden menyatakan harus, kalau dia masih patuh, maka dia bikin asumsi sesuai dengan pernyataan presiden bahwa vaksin ketemu 2021, ya kan? Itu nah ini kan dibikin vaksin ketemu akhir 2021. Berarti sudah berbeda. Nah, saya sih berharap semoga akal-akal sehat para pembantu presiden semakin banyak untuk supaya realistis jalan keluarnya. Ya. Oke, kita menggunakan asumsi itu benar gitu ya. Yang Anda bayangkan apa yang terjadi kalau itu pun benar, itu baru tahun 2001, apa daya tahan? Saya mungkin lebih concern kepada daya tahan masyarakat menghadapi situasi pandemi ini, terutama dari sisi ekonomi. Oke. Yang sebenarnya begini, Sersu, ekonomi itu selalu, resesi itu kan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi itu ada ekonomi real, ada ekonomi teori. Pertumbuhan ekonomi turun bisa terjadi, tapi kalau tidak berdampak pada rakyat nggak ada masalah. Problemnya sekarang adalah ini dompet rakyat sudah kosong, terjadi PHK, pengangguran, dan itu yang besar sekali dampaknya. Dan pengusaha sudah nggak bisa berputar. Jadi empat pilar yang akan menjadi berat sekali. Satu, begini, pengusaha dia menyatakan kalau Oktober November tahun ini masih bisa selamat ekonomi, maka PHK tidak bisa dilakukan. Kalau lewat dari situ maka PHK besar-besaran. Oke, jadi satu akan terjadi PHK besar-besaran.
Yang kedua adalah bahwa berarti pengangguran ini daya beli pasti turun karena orang PHK nggak belanja, daya beli semakin turun, kemudian rakyat miskin tambah banyak. Nah, jadi akan terjadi siklus yang betul-betul saya tidak tahu bagaimana memotongnya siklus itu. Nah, memotong siklus itu. Jadi pengusaha akan PHK. Kenapa ini terjadi? Begini. Yang titik yang paling kita harus waspadai dengan dua pernyataan keluar hari ini adalah pasti kepercayaan publik makin turun. Bukan kepercayaan publik makin turun, bahwa ternyata selama ini apa yang dikatakan Presiden adalah janji-janji palsu, gitu kan, janji-janji palsu. Nah, sehingga kepercayaan semakin turun. Nah, sekarang di tengah kepercayaan turun, bulan November Desember itu semua bisnis menghadapi persoalan keuangan karena mereka harus bayar hutang dalam rangka penutupan buku tahun 2020. BUMN akan menghadapi hal yang sama, swasta akan menghadapi hal yang sama, maka karena uang harus dibayarkan ke luar negeri, maka uang yang ada di Indonesia itu kesedot juga. Kesedot dibayarkan ke luar negeri. Maka uang di Indonesia semakin berkurang. Uang di Indonesia semakin berkurang karena rupiah digunakan membeli dolar untuk membayar utang. Jadi kalau saya di dalam, umpamanya saya di dalam, pasti Mas Hersu, apa yang Anda lakukan apabila Anda di dalam? Saya katakan, mending katakan semua yang pahit-pahit untuk mencari jalan keluar, agar sekali makan obat dan itu pahit betul, tapi sembuh, daripada membuat lagi janji-janji harapan yang tidak realistis. Ya, optimisme semu ya. Semu. Ya. Ini saya mungkin paling enak sekarang ini dalam situasi sekarang mengutip statement dari Presiden Jokowi ini, ruwet gitu ya. Ya. Baik, kita tunggu saja. Siapa tahu karena di pemerintahan juga banyak kepala gitu ya. Mereka punya berpikirnya juga lebih banyak dari yang kita pikirkan. Mudah-mudahan saja mereka bisa memberi jalan keluar dan bangsa kita selamat. Ya. Yang ini Pak Mas Yesus, saya berharap si pemerintah tolong betul-betul hilangkan dulu seluruh kepentingan politik. Kepentingan politik kelompok demi menyelamatkan negeri ini. Itu yang saya harap. Selama ada kepentingan politik yang masuk ke dalam, maka pasti bias kebijakan terjadi. Tidak boleh membuat bias di tengah-tengah krisis. Jadi harus betul-betul kebijakan itu adalah berbasis analisis teknis objektif. Jangan dikasih bias politik. Apalagi di tengah-tengah mengambil kebijakan, ada yang ingin mengambil keuntungan. Ya. Ada yang mengambil keuntungan. Kita kasus terbuka pengadaan APD, pengadaan alat ini ternyata main korupsi juga. Nah, ini saya berharap betul di dalam pemerintahan banyak kali partai politik berhentilah berebut rezeki di tengah-tengah penderitaan. Itu berhenti, saya bilang. Oke. Ya, baik. Saya kira clear ini, Bung Saidi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.